Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi masih kalkulus ya. Ini lanjutan dari materi limit kemarin yaitu kekontinuan fungsi gitu ya. Jadi kalau kita punya fungsi f(x), ya dikatakan kontinu pada suatu titik x sama dengan a jika apa? Syaratnya ada 3 ini. Jadi syaratnya f(x) dikatakan kontinu pada suatu titik x sama dengan a jika f(x)-nya itu fa-nya itu ada, maksudnya nilai fungsi f untuk x-nya sama dengan a itu ada itu maksudnya terdefinisi gitu ya. Dan yang kedua, limit f(x) untuk x mendekati a itu ada. Nah ini kita menggunakan materi limit kemarin ya, jadi masih sambung menyambung materinya. Yang ketiga, nilai limitnya sama dengan nilai fungsi itu di titik a. Jadi syaratnya ada 3 ini, suatu fungsi dikatakan kontinu. Yang pertama tadi, fa itu ada. Fa itu maksudnya kalau x sama dengan a, Anda masukkan ke fx, itu ada nilainya. Yang kedua, limit fx saat x yang mendekati a itu ada nilainya. Ada itu kemarin sudah kita bahas di ini ya, di video pembelajaran yang limit itu. Artinya limit kiri sama dengan limit kanan itu. Kemudian yang ketiga, nilai limitnya yang 2 ini sama dengan nilai fungsinya yang nomor 1 ini. Jadi nilai fungsi f(x) di titik x sama dengan a dengan nilai limit f(x) untuk x mendekati a itu sama. Itu dikatakan kontinu. Itu ya. Nah, kalau salah satu saja di antara 3 syarat ini tidak terpenuhi, maka fungsi f(x) dikatakan tidak kontinu. Misalkan gini, nomor 1 ini ada, fa itu ada, limitnya juga ada, tapi nilai limitnya dengan nilai fa itu tidak sama. Nah, itu nanti berarti fungsi itu tidak kontinu. Gitu ya. Nah, ini contoh kalau tidak ada itu berarti seperti ini. Di titik A dia bolong apa namanya grafiknya atau kurvanya di sini. Artinya tidak punya nilai itu ya. Misalkan nanti kalau fungsi-fungsi yang rasional ketika penyebutnya itu sama dengan 0 itu kan nanti dia tidak terdefinisi lah, itu nanti kan dia bolong di sini. Jadi kalau FA tidak ada, dia tidak kontinu. Terus kalau yang kedua, limit kiri tidak sama dengan limit kanan. Jadi misalkan ini, limit kirinya dari arah kiri menuju A itu sekian di L1 ini, tapi limit kanan menuju A itu dari arah kanan segini. Titiknya di L2 ini. Jadi ini L1 tidak sama dengan L2, berarti dia tidak punya limit. Nah, kalau tidak punya limit, maka dia juga tidak kontinu. Nah, yang ketiga, ini misalkan FA-nya ada, jadi nilai fungsi fx untuk titik x sama dengan a itu ada di sini, di bundaran hitam ini. Kemudian perhatikan di sini, nilai limitnya juga ada di sini. Limit dari fungsi fx menuju a dari arah kiri ini sama-sama dengan dari arah kanan di sini. Kiri sama dengan kanan. Tapi yang jadi masalah adalah ini. Nilai limitnya ini tidak sama dengan nilai FA, gitu ya. Karena nilai limitnya tidak sama dengan nilai FA, maka fungsi itu juga tidak kontinu. Nah, itu yang menjadi penyebab suatu fungsi tidak kontinu, contohnya seperti itu tadi ya. Pak, kenapa kita harus belajar ini, Pak? Gitu ya. Ini nanti sebagai syarat untuk suatu fungsi itu bisa diturunkan, gitu ya. Atau suatu fungsi memiliki derivatif, itu ketika dia kontinu. Kalau fungsi yang tidak kontinu seperti ini, nomor 1 tadi, terus nomor 2 ini, nomor 3 ini, nanti kalau Anda turunkan nggak bisa, dia tidak punya turunan di titik ini X sama dengan A, karena dia tidak kontinu di sini, gitu ya. Ini sebagai syarat untuk turunan. Kalau dulu di SMA mungkin Anda kan nggak perlu diterangkan syaratnya, nggak perlu dijelaskan kekontinuannya. Yang penting fungsi diturunkan gitu aja kan ya. Padahal ada beberapa fungsi itu yang tidak punya turunan di titik tertentu. Karena apa? Karena tidak kontinu. Kenapa nggak kontinu? Karena 3 hal tadi. Itu ya. Yang pertama karena mungkin dia FA-nya tidak ada, atau mungkin dia limit kiri tidak sama dengan limit kanan, artinya limitnya tidak ada. Atau yang ketiga, nilai fungsi di titik A tidak sama dengan nilai limit di titik A. Gitu ya. Itu tentang kontinu. Kemudian ini yang kontinu tadi. Jadi limitnya di sini,
sama dan FA-nya ada, jadi dia continue. A-nya tetap di sini, limitnya juga di sini, nyambung terus itu. Kalau digambar secara grafik dia tersambung terus gitu ya. Contoh ini, periksa apakah fungsi berikut continue di titik X sama dengan 2 gitu ya. Jika tidak continue, sebutkan alasannya. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini. Perhatikan yang pertama dulu. Fx sama dengan x kuadrat min 4 per x min 2. Perhatikan fungsi ini, fungsi fx ini, kalau kita masukkan x sama dengan 2, dia kan tidak terdefinisi. Jawabannya kan 0 per 0. 0 per 0 itu bilangan, bukan bilangan ya, dia tidak terdefinisi. Lah karena dia tidak terdefinisi di x sama dengan 2, maka fungsi fx ini pada poin A ini tidak continue di titik x sama dengan 2, gitu ya. Itu alasannya. Yang B, perhatikan. Yang B ini fungsi majemuk namanya ya. Jadi fungsi yang terdefinisikan lebih dari satu aturan, didefinisikan dengan lebih dari satu aturan. Tuh. Nah, perhatikan di sini, saat kita masukkan nilai F2, nilai 2, X sama dengan 2 untuk fungsi fx ini nilainya berapa? Nilainya 3, karena di sini definisinya saat X sama dengan 2, Fx sama dengan 3. Berarti F2 sama dengan 3. Terus saat kita cari limitnya, limit dari fungsi itu untuk X mendekati 2, untuk X menuju 2 berapa? Kan kita bisa faktorkan seperti ini ya, karena kalau kita masukkan 2 langsung kan 0 per 0, nggak bisa. Kita mencari limit, maka kita bisa faktorkan seperti ini, terus ini X min 2 kita bagi dengan X min 2, hasilnya kan tinggal X plus 2 ini. Nah, baru dimasukkan ternyata limitnya sama dengan 4. Lah, ternyata nilai fungsi di X sama dengan 2 tidak sama dengan nilai limitnya dari fungsi itu di X menuju 2. Nilainya 3, nilai fungsinya di X2, tapi limitnya di X menuju 2 adalah 4. Nah, karena tidak sama nilai fungsinya dan nilai limitnya, maka dia dikatakan tidak continue. Itu yang B, itu ya. Nah, kemudian yang C ini perhatikan. Sekarang yang C ini. Ini juga sama nanti cara menyelidikinya. Apakah fungsinya di X sama dengan 2 ada? Ada di sini. Di X sama dengan 2 berarti kita pakai aturan yang bawah ini ya untuk C. Kenapa, Pak? Karena yang pakai sama dengan yang bawah. Yang atas kan X lebih kecil 2, tapi yang besar yang bawah ini X lebih besar sama dengan 2. Berarti saat X sama dengan 2 kita menggunakan aturan yang bawah ini. Ini ya. Lah, saat masukkan 2 di sini, hasilnya berapa? Berarti 2 kuadrat min 1, 3. Jadi saat X sama dengan 2, F2-nya sama dengan 3. Terus setelah itu kita cari limitnya. Nah, ini F2-nya 3. Limitnya karena perhatikan di sini, saat X sama dengan 2 itu, aturan fungsinya berubah dari arah kiri menggunakan aturan yang atas ini, dari arah kanan menggunakan aturan yang bawah ya. Perhatikan di sini. Jadi, karena ini kan fungsi ini aturannya terpotong saat X sama dengan 2 gitu ya. Saat X lebih kecil 2, aturannya pakai aturan yang atas. Saat X lebih besar 2, aturannya pakai aturan yang bawah. Nah, berarti limit kiri dan limit kanannya nanti menggunakan fungsi yang berbeda. Limit kirinya menggunakan aturan fungsi yang atas, limit kanannya menggunakan aturan fungsi yang bawah ini. Nah, coba kita cek di sini. Limit kirinya menggunakan aturan yang atas tadi, maka kita pakai X plus 1, dimasukkan nilai 2 sama dengan 3. Limit kanannya, kita menggunakan aturan yang bawah. X kuadrat min 1, dimasukkan nilai 2, X kuadrat min 1 sama dengan 3. Lah, ternyata meskipun aturannya berbeda, tapi nilai limit kiri dan limit kanannya tetap sama, yaitu 3. Berarti limitnya ada. Limitnya berapa? 3. Fungsinya di X sama dengan 2 berapa? 3 juga. Fungsi di X sama dengan 2, 3. Limitnya juga 3. Dan keduanya sama. Berarti fungsi itu continue di X sama dengan 2. Gitu ya. Jadi ini meskipun aturan fungsinya berubah, belum tentu dia tidak tersambung loh ya. Jadi tadi dia berubah kan saat dari arah kiri pakainya X plus 1, saat dari arah kanan pakainya X kuadrat min 1. Tapi ternyata dia masih tersambung ya. Kiri dan kanan limitnya masih sama. Jadi fungsi itu tetap bisa continue meskipun aturannya pakai aturan majemuk tadi. Gitu ya. Itu contoh-contohnya.
kapan dia tidak kontinu, kapan dia kontinu. Semoga Anda sudah cukup paham di sini. Nah, sekarang kita pakai pengertian lebih lanjut, yaitu kontinu kiri dan kontinu kanan, gitu ya. Kapan dia disebut kontinu kiri? Fx disebut kontinu kiri di X sama dengan A, jika apa? Jika limit kiri, gitu ya, limit kiri dari Fx untuk X menuju A ini sama dengan Fa. Jadi kalau di sini itu kontinu separuh saja itu ya. Kalau sebelumnya tadi kontinu sepenuhnya karena limitnya sama dengan fungsinya. Tapi kalau di sini kontinu kiri itu jika limit kirinya sama dengan FA ya. Limit kiri X menuju A itu sama dengan FA. Dan disebut kontinu kanan jika limit Fx menuju A dari arah kanan sama dengan FA. Jadi ini separuh kiri, separuh kontinu sebelah kiri, ini separuh kontinu sebelah kanan, gitu ya. Lah kontinu saja itu berarti kalau dia kontinu kiri dan kontinu kanan gitu ya. Dia harus kontinu dua-duanya. Itu kalau fungsi fx dikatakan fungsi yang kontinu. Berarti harus terpenuhi semua di sini gitu ya. Nah, sekarang perhatikan di sini. Tentukan konstanta A agar fungsi fx yang didefinisikan seperti ini fungsi majemuk juga. Saat x lebih kecil A, fx-nya dengan aturan x plus A gitu ya. Dan fx-nya sama dengan ax kuadrat min 1 saat x-nya lebih besar sama dengan 2. Supaya fungsi ini kontinu di x sama dengan 2, maka A-nya harus berapa gitu maksudnya. Nah, perhatikan di sini. Agar fx kontinu di x sama dengan 2, maka dia harus kontinu kiri. Kan kontinu itu harus kontinu kiri dan kontinu kanan ya. Ini aturan yang kedua tadi ya. Lah, kontinu kiri jika apa? Jika limit kirinya sama dengan F2 ya, limit kiri dari Fx menuju 2 ini, menuju 2 dari arah kiri, nilainya harus sama dengan 2, F2. Nah, limitnya berapa? Limit kirinya berarti pakai aturan yang X plus A ya. Pakai aturan yang atas tadi, berarti dimasukkan 2 ke X menjadi 2 plus A. F2-nya berapa? F2-nya F2 dia berarti pakai yang bawah kan, karena X sama dengan 2 itu pakai yang bawah ini. Berarti F2-nya adalah A kali 2 kuadrat min 1 sama dengan 4A min 1. Itu ya. Nah, syarat kontinu kiri itu ini harus sama dengan ini. Limit kiri harus sama dengan fungsinya, fungsi F2. Nilai fungsi di X sama dengan 2. Maka keduanya ini kan kita sama dengankan kan ya. Saat disama dengankan kita peroleh A-nya sama dengan 1. Itu ya. Kemudian fungsi F kontinu kanan di X sama dengan 2. Ini syarat yang kedua. Syarat untuk kontinu di X sama dengan 2, yang pertama kontinu kiri tadi. Kita memperoleh A sama dengan 1. Terus kontinu kanan di X sama dengan 2. Syaratnya berarti limit Fx menuju 2 dari arah kanan atau limit kanannya harus sama dengan F2. Nah, limit kanannya sama dengan F2 ini. Perhatikan di sini. F2 sama dengan A kali 2 kuadrat min 1 sama dengan 4A min 1. Jadi kalau 2-nya dimasukkan ke fungsi ya tadi, ini sama-sama ini sebenarnya. Terus yang limit kanan berarti pakai aturan fungsi yang bawah, masukkan nilai 2, tetap A, ini 4A min 1. F2-nya 4A min 1, Fx-nya 4A min 1, limitnya 4A min 1 kan sama ya. Dia selalu dipenuhi. Berarti apa namanya? A-nya adalah kita pakai ini tadi, A sama dengan 1 tadi. Kemudian ini soal latihan besok saja. Nah, sekarang ini kontinuan pada interval. Jadi kalau tadi kontinu pada suatu titik tertentu saja, sekarang ini kontinu pada interval tertentu gitu ya. Fungsi fx dikatakan kontinu pada interval buka AB. Interval buka itu maksudnya adalah ini ya, kurungnya pakai kurung biasa, berarti nilai A dan B yang tidak termasuk dalam interval itu. Interval tutup itu kalau pakainya kurungnya kurung siku itu, kurung kotak itu ya. Nah, kurung siku ini nanti berarti A dan B-nya itu masuk dalam interval itu gitu maksudnya. Itu bedanya interval buka dan interval tutup. Nah, fx dikatakan kontinu pada interval buka bila fx kontinu pada setiap titik di dalam interval tersebut gitu ya. Jadi
Kalau tadi kan continue titik saja yang sebelum tadi. Materi sebelum ini continue pada suatu titik X sama dengan A gitu aja. Nah, sekarang dia tidak hanya continue pada sebuah titik saja, tapi dia continue pada sebuah interval, pada suatu interval. Nah, interval ini kan titiknya banyak. Interval A sampai B, kalau kita gambar di garis bilangan gitu ya. A di sini, B di sini, berarti ini semua titik di sini itu termuat dalam interval. Dan fx dikatakan continue pada interval itu jika fx continue pada setiap titik di dalam interval itu. Gitu ya. Nah, itu kalau interval buka. Kalau interval tutup ini ya, kurungnya pakai kurung siku seperti ini. Syaratnya dikatakan continue pada interval tertutup jika fx-nya continue pada AB. Ini syarat ini sama dengan syarat untuk continue pada interval buka, tapi ada tambahannya. Tambahannya fx harus continue kanan di x sama dengan A. Kenapa Pak hanya continue kanan saja? Karena A ini kan sebagai batas kirinya, batas bawah. Batas bawah dari interval tutup itu. Maka cukup continue kanan saja. Terus fx continue kiri di x sama dengan B. Kenapa cukup continue kiri? Karena B ini kan sebagai batas atas. Batas atas itu batas terkanan gitu ya. Batas paling kanan berarti supaya nyambung dengan intervalnya, dia cukup nyambung dengan sebelah kiri itu saja. Kalau X sama dengan A tadi kan A-nya di sebelah kiri interval. Jadi misalkan ini garis intervalnya, A itu di sini, B itu di sini gitu ya. Maka continue kanan di A itu maksudnya ya A sebagai batas bawah di pojok kiri ini, dia yang penting nyambung dengan sebelah kanannya saja. Tidak nyambung dengan sebelah kiri ya nggak masalah. Yang penting kan continue pada interval itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, B-nya sebelah kanan di sini. B itu batas atas di sebelah kanan di sini, paling ujung kanan. Berarti supaya dia nyambung dengan intervalnya, yang penting B itu continue ke arah kiri saja, continue kiri saja. Perkara nanti di sebelah kanannya B nggak nyambung nggak masalah gitu ya. Yang penting dia continue ke kiri saja, continue kiri. Itu untuk B, itu ya maksudnya. Itu bedanya. Jadi kalau yang continue pada interval buka cukup continue pada setiap titik di interval tersebut. Tapi kalau continue pada interval tertutup, tambah syarat yang kedua sama syarat yang ketiga ini. Fx continue kanan di X sama dengan A, dan Fx continue kiri di X sama dengan B. Itu ya. Nah, bila X continue untuk setiap nilai X sama dengan, untuk nilai X real, maka Fx dikatakan continue dimanapun. Itu ya, continue everywhere gitu. Jadi, kalau Fx, kita punya fungsi Fx itu continue untuk setiap nilai X elemen seluruh bilangan real gitu ya, seluruh R itu maksudnya seluruh bilangan real, maka fx dikatakan continue dimanapun, continue di mana-mana. Ya. Contoh fungsi yang continue di mana saja adalah fungsi polinomial. Kemarin di video tentang penjelasan macam-macam fungsi Anda sudah mempelajari, sudah saya jelaskan tentang fungsi polinomial itu seperti apa. Nah, fungsi polinomial itu dia continue di mana saja. Contoh polinomial itu ya fungsi linear termasuk, fungsi kuadrat termasuk, fungsi pangkat 3 termasuk itu ya. Dan seterusnya itu fungsi-fungsi polinomial. Dia itu pasti selalu continue di mana saja. Terus kalau fungsi rasional yang dinyatakan dalam bentuk pembilang penyebut itu, dia hanya continue pada domainnya saja gitu ya. Karena nanti kalau saat penyebutnya sama dengan nol, dia tidak continue. Dan penyebutnya sama dengan nol kan bukan domain. Karena fungsi rasional itu domainnya harus dikasih syarat bagian penyebut atau bagian yang bawah itu tidak boleh sama dengan nol. Terus kalau fungsi ini, fungsi akar seperti ini, fx sama dengan akar pangkat n dari x ini, dia continue untuk setiap titik di bilangan real, syaratnya kalau akar pangkatnya n ini ganjil gitu ya. Akar pangkat 3. Pak, akar pangkat 1 gimana ya? Akar pangkat 1 pada nggak diakar ya. Jelas continue. Misalnya akar pangkat 3, akar pangkat 5, nah itu dia pasti continue di setiap titik R. Kalau N-nya ganjil. Tapi kalau nilai N-nya genap, misalkan akar pangkat 2, akar kuadrat, atau akar pangkat 4, dia hanya continue saat R-nya positif saja. Jadi untuk bilangan real positif. Kenapa? Karena kalau akar pangkatnya ini positif, bilangan ganjil kan nggak bisa diakar ya. Bilangan ganjil akar min 2 berapa? Nggak bisa. Akar min 1 berapa? Itu nanti namanya sudah fungsi kompleks nanti. Jadi kalau ininya akar pangkat n-nya ini n-nya
genap, 2, 4, 6 dan seterusnya, maka fungsi f(x) ini hanya kontinu saat bilangan real positif saja. Itu ya. Nah, contohnya, tentukan selang kekontinuan. Selang itu maksudnya interval ya, bukan selang air ya. Interval kekontinuan dari fungsi f(x) yang didefinisikan f(x) sama dengan akar x min 4 gitu ya. Dari teorema di atas ini berarti masuk ke dalam fungsi yang ketiga ini, fungsi akar. Perhatikan di sini, fungsi akaran yang ini ya. Yang ketiga ini. Syaratnya apa? Perhatikan di sini. Ini akar pangkat berapa? Ini adalah akar kuadrat, berarti n-nya kan genap. Nah, akar kuadrat berarti dia kontinu saat ini bagian dalamnya ini harus positif kan ya, berarti atau harus lebih besar sama dengan 0 lah setidaknya, 0 boleh ya. Berarti x min 4 lebih besar sama dengan 0. Maksudnya berarti x-nya lebih besar dari 4 gitu ya. Nah, perhatikan di sini karena ini x lebih besar sama dengan 4, fungsi ini terdefinisi saat x lebih besar sama dengan 4 gitu ya. Kita juga perlu mengetahui apakah limit kanan gitu ya, limit kanan dari fungsi x saat fungsi f(x) saat x-nya menuju 4 dari arah kanan itu sama dengan nilai fungsi tersebut di x4. Karena ini perhatikan, kalau fungsi ini terdefinisi di x lebih besar sama dengan 4, berarti kan 4 itu sebagai batas bawah kan? Berarti fungsi itu definisi saat x sama dengan 4 ke kanan gitu. Karena 4 ini sebagai batas bawah, maka kita perlu melihat kontinu kanan dari 4 gitu ya. Karena x itu 4 itu kan bagian paling kiri sendiri. Berarti apakah 4 ke kanan itu kontinu apa enggak itu maksudnya. Nah, kita cek ke kontinuannya di sini. Berarti kan limit kanannya dicari. Limit kanannya hasilnya sama dengan masukkan 4 sama dengan 0. F4 dimasukkan ke sini juga 0. Jadi limit kanan 4 sama dengan F4. Berarti sama dengan 0 ini kan. Dengan demikian dia kontinu di x sama kontinu kanan. Nah, kalau dia sudah kontinu kanan di x4, berarti kesimpulannya f(x) itu kontinu pada interval ini, 4 sampai tak hingga. 4 sampai tak hingga itu 4-nya masuk, tak hingganya kurungnya buka gini ya. Tak hingga itu kan bukan bilangan. Jadi itu maksudnya untuk seluruh nilai x lebih besar sama dengan 4 itu maksudnya. Sepertinya, oh masih ada, sorry. Masih ada sebentar ini. Teorema limit fungsi komposisi. Ini jam, oh masih ada waktu. Bentar. Teorema limit fungsi komposisi. Jika limit gx untuk x menuju a itu adalah L, di limitnya itu L nilainya, dan f(x) kontinu di L gitu ya, dari limitnya itu ada, terus dia juga kontinu di L, f(x) tapi yang kontinu di L itu f. Ini beda fungsi ya. L itu adalah nilai limit dari gx, terus f(x) itu kontinu di L gitu. Maka limit x dari fungsi komposisi ini f gx ini untuk x menuju a itu sama dengan f-nya boleh keluar ke depan gitu ya, keluar dari limitnya. Jadi f dari limit gx untuk x menuju a itu sama dengan fl itu sendiri. Karena L itu kan nilai limitnya tadi ya. Tuh, tapi syaratnya fx-nya harus kontinu di L. Itu ya. Kemudian teorema kekontinuan fungsi komposisi. Jika gx kontinu di A dan fx kontinu di GA, maka fungsi f bundaran gx juga tetap kontinu di A. Itu ya. Gx kontinu di A, karena G itu kan yang dikerjakan duluan ya. Kalau Anda lihat fungsi komposisi seperti ini, F bundaran Gx seperti ini kan kita kerjakan Gx dulu, baru dilanjutkan oleh fungsi F kan gitu ya. Berarti yang kontinu Gx-nya dulu, Gx-nya kontinu di X sama dengan A, baru lanjut nanti F-nya, Fx-nya kontinu di GA gitu ya. Jadi setelah G dimasukkan nilainya A tadi, F juga harus kontinu di GA. Nah, kalau seperti itu, maka fungsi FOG, F bundaran G, mohon maaf, F bundaran G ini juga kontinu di A, tetap kontinu, gitu ya. Intinya nggak perlu, ini terlalu matematis ya, ini anak matematika nanti. Langsung saja ini, contohnya, langsung pemakaiannya.
Tentukan di mana fungsi fx sama dengan cos bla 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 ini kontinu. Nah, ini fungsi di dalam fungsi trigonometri ya. Jadi cos tapi di dalamnya ada fungsi rasional. Kapan dia kontinu? Ini kan fungsi komposisi ya. Anggaplah ini fungsi di dalam ini adalah h, terus cos itu fungsi gx gitu ya. Jadi kita anggap sebagai fungsi komposisi. Dengan hx-nya itu yang ini fungsi rasional ini. Terus gx-nya adalah cos x gitu ya. Kan kalau hx ini kita masukkan ke gx kan menjadi cos bla 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 ini, menjadi fx ini. Nah, karena dia komposisi, fungsi komposisi, kita menggunakan aturan tadi, teorema kekontinuan fungsi komposisi tadi di sebelum ini, slide sebelum ini tadi ya. Perhatikan, karena hx kontinu di R min 4 dan 1, ini maksudnya seluruh bilangan real dikurangi himpunan ada dua elemen, ini bukan 4,1, ini bukan bilangan ya, ini maksudnya bukan bilangan koma, tapi min 4 dan 1 gitu maksudnya. Jadi hx, perhatikan, hx itu yang ini, fungsi rasional ini, dia kontinu di seluruh bilangan real kecuali di min 4 dan di 1. Maksudnya gitu. Kenapa, Pak? Karena ini kalau ini dicari akarnya, akar yang pembilang ini, penyebut. Ini kalau Anda faktorkan kan x plus 4, kalau Anda faktorkan, Anda akan punya x plus 4 kali x min 1, betul ya? Jadi x-nya sama dengan min 4 dan x-nya sama dengan 1. Pembuat nolnya maksudnya. Maka supaya penyebutnya ini nggak nol, dia nggak boleh nilainya x-nya nggak boleh min 4 dan nggak boleh 1 gitu ya. Makanya kontinunya di seluruh bilangan real dikurangi himpunan min 4 dan 1. Maksudnya begitu bacanya. Kemudian gx, karena gx itu adalah fungsi cos x itu kontinu di mana saja. Kalau ada gambar kurva dari cos x itu kan nyambung terus ya. Kurvanya kan seperti gelombang seperti ini ya. Aduh, sorry. Dimanapun dia nyambung. Nah, perhatikan. Karena gx itu kontinu di mana saja, dan hx hanya kontinu di seluruh bilangan real kecuali min 4,1, maka fx-nya, karena fx itu adalah komposisi dari g bundaran h, dia kontinunya di R dikurangi min 4,1 di sini saja gitu ya. Jadi ngikut yang lebih pendek, ngikut yang lebih sedikit. Gitu ya. Pak, kenapa nggak ngikut yang ini, yang kontinu di mana saja? Gx-nya kontinu tapi kan nanti hx-nya nggak kontinu di min 4 dan 1. Jadi nggak boleh. Kita ngikutnya yang di sini ya. Di kecil, yang lebih kecil ini. Interval yang lebih kecil yaitu seluruh bilangan real tapi selain titik min 4 dan 1. Itu apa namanya, himpunan atau interval di mana fungsi fx yang seperti ini itu kontinu gitu ya. Habis. Nah, ini sudah tentang kekontinuan. Ini lanjutan dari pertemuan sebelumnya, dari video sebelumnya tentang limit dan kekontinuan ini. Referensinya dari slide PPT Kalkulus Telkom dan bukunya James Stewart ya, Kalkulus edisi ke-7.